Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan insya Allah dipanjangkan umurnya. Amin. Saudara, alhamdulillah, karena berkat rahmat dan hidayahnya, saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa jumpa lagi di channel ini. Saudara, video kali ini saya akan membagikan lagi, mengijazahkan lagi beberapa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini sangat luar biasa. Kita bisa meredahkan badai hanya dengan memandang, seperti gelombang datang besar, angin datang besar, dan juga angin puting beliung, dan kebakaran kobaran api bisa kita redahkan cepat dengan hanya pandangan mata. Tetapi saudara, ilmu ini sekaligus melatih kepekaan dalam hati, ketenangan hati, keyakinan. Karena sebenarnya ilmu apapun kita pakai, mau ilmu nabi, mau ilmu para wali, mau ilmu orang-orang arifillah, kalau hati kita tidak ada ketenangan, tidak ada kepekaan, tidak ada keyakinan, percuma, saudara. Inilah saya bilang, ilmu ini sekaligus melatih kepekaan hati, pikiran, konsentrasi. Saudara, ilmu ini kita butuh ketenangan hati, keyakinan, konsentrasi, dan kesadaran. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang melakukan semua ini, bukan kita. Kita ini tidak punya apa-apa. Sekali lagi, kita ini tidak punya apa-apa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan juga ilmu ini
harus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa kita harus berprasangka bahwa Allah selalu bersamaku. Sekali lagi, kita harus berprasangka dan yakin bahwa Allah selalu bersamaku. Saudara, dalam hadis qudsi Allah berfirman, artinya kurang lebih begini: aku di dalam sesuai persangka hambaku, aku bersamanya apabila dia memohon kepadaku. Subhanallah. Inilah saudara pentingnya kita berprasangka, karena sebenarnya kalau kita menghayati firman ini tergantung kita. Jika saudara mau bersama Allah, tergantung kita. Kenapa saudara? Saya bacakan lagi. Ini sambil arti aja supaya mudah dipahami. Aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Subhanallah. Sekali lagi, aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, bagaimana pemahamannya ini? Bagaimana kita memakai ini? Saya jelaskan saudara. Ini sangat luar biasa. Beruntung sekali saudara ada di channel ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku di mana saja dia berada, maka kita yakin dan berkata dalam hati, aku bersama Allah tidak akan mungkin berpisah. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya dalam hati bahwa aku bersama Allah di mana saja berada, tidak akan terpisahkan. Subhanallah. Jika amalan ini kita istiqomah sampai kita menghadapi sakaratul maut, subhanallah, luar biasa. Kita akan mati dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu keselamatan dunia akhirat. Kemudian saudara, perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan amalan luar biasa juga ini. Yang tadi saya katakan hanya sekedar memandang bisa melemahkan, meredahkan badai. Perhatikan saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun fayakun, masya Allah. Sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun fayakun, masya Allah. Jadi saudara,
sambil kita pandangi itu, misalnya api mau kita padamkan, sambil pandangi kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kun fayakun, masya Allah. Ketika dalam hati berkata, wahai api, padamlah, karena Allah yang menghendaki. Kemudian kita terus dalam hati berkata, padamlah, 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 sambil kita pandangin. Insya Allah api itu akan pelan-pelan mengecil. Kalau misalnya angin puting beliung, ya, karena saya sering sekali mengalami, saudara, di laut itu gentayangan angin puting beliung, apalagi kalau lagi pancaroba musim barat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kun fayakun, masya Allah. Dalam hati berkata, hai angin puting beliung, hancur lah, karena Allah menghendaki. Hancur. Terus sambil pandangin, insya Allah buyar, insya Allah. Tapi itu tadi perlu ketenangan hati, ya, keyakinan penuh, dan kesadaran tentang Allah. Saya ingin menjelaskan, itu maknanya sangat luar biasa, karena itulah kata Allah yang pertama sebelum ada sesuatu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran itu yang pertama huruf alif. Kemudian saudara, satu lagi ilmu, ini doa, ini doa khusus untuk anak-anak kecil yang kena penyakit step ya. Kalau dalam istilah kedokteran, penyakit step, yaitu panas. Kadang-kadang anak itu melihat ke atas kepanasan. Doa ini turun ketika Nabi Ibrahim. Ayat ini turun ketika Nabi Ibrahim dibakar. Jadi kita kalau ada anak-anak kena penyakit step, kita tiupkan 3 sekali, tiup, sekali baca tiup, sekali baca lagi tiup, sekali baca tiup, 3 kali. Jadi kita meniup dari kepala ke mata sampai ke kaki. Bacaannya begini, saudara. Kulna ya naru kuna baradan wasalaman ala Ibrahim. Sekali lagi, kulna ya naru kuna baradan wasalaman ala Ibrahim. Tetapi saudara, apabila dipakai untuk orang lain atau anak itu, diganti nama Ibrahim, yang kita pakai namanya anak tersebut. Kenapa? Karena bukan lagi Nabi Ibrahim memakai. Memang dulu Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang memakai. Sekarang kalau buat anak itu, siapa anaknya, nama anak itu, ya itulah kita pakai, diganti Ibrahimnya. Udah paham ya? Mudah-mudahan paham. Tapi alangkah baiknya saudara, anak itu jangan sampai ada pakaian telanjang, dan tidak boleh ditaruh di tikar dan di spray. Harusnya ditaruh di semen atau tehel yang lebih bagus, di tanah. Ya, demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini, dan insya Allah kita jumpa
video akan datang. Dukung terus channel ini saudara, agar channel ini bisa berkembang. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.